Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Tri Aprilia Sari, NPM 218100430006. Saya dari kelas 2018A. Di sini saya akan membuat video mengenai makalah globalisasi dan strategi industrialisasi dalam pembangunan nasional. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah sosiologi pembangunan. Pertama adalah pengertian industri. Pengertian industri menurut Sukirno adalah satu industri atau kesatuan produk yang terletak pada tempat tertentu dan meletakkan kegiatan mengubah barang-barang secara mekanis menjadi barang, atau biasanya kita sering sebut dengan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Nah, sedangkan kata industrialisasi sendiri itu pengertiannya terletak dari teknik produksinya, yaitu mengarah dari mana teknik produksinya yang awalnya dilakukan secara tradisional, namun dari waktu ke waktu mengarah secara modern atau menggunakan teknologi canggih. Poin yang kedua yakni faktor pendukung industrialisasi. Faktor pendukung industrialisasi sendiri ada banyak sekali, namun saya hanya menyebutkan 10. Yang pertama adalah modal. Nah, modal ini penting karena modal digunakan untuk membeli bahan-bahan mentah, untuk merekrutmen tenaga kerja, dan untuk melaksanakan kegiatan industri. Dan yang kedua ialah tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan industri, kegiatan produksi di dalam suatu industri. Yang ketiga adalah harus adanya bahan mentah atau bahan yang akan diolah menjadi barang yang jadi atau barang setengah jadi. Yang keempat adalah sumber energi. Nah, sumber energi ini penting untuk untuk menjalankan mesin produksinya. Dan yang kelima adalah marketing. Marketing ini mengenai pemasaran hasil produksi. Marketing ini dikelola dengan orang yang tepat. Maksudnya orang yang tepat adalah orang yang paham mengenai pemasaran atau mengenai marketing. Poin yang keenam adalah transportasi. Transportasi ini perlu digunakan untuk mengangkat produk atau untuk mengkontribusikan produknya dari satu industri ke agen-agen. Yang ketujuh adalah kebudayaan masyarakat. Jadi sebelum kita membuat industri, alangkah lebih baiknya kita melakukan survei dulu. Survei ini maksudnya adalah kita harus mengetahui adat istiadat di sekitar situ, terus norma dan nilai yang ada di sekitar masyarakat, dan kebiasaan masyarakat seperti itu. Yang kedelapan adalah pemerintahan. Pemerintahan ini maksudnya pemerintahan adalah industri harus mematuhi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kesembilan adalah teknologi. Nah, di mana teknologi yang canggih atau teknologi yang berkembang ya secara canggih dari tahun ke waktu, ini akan sangat memudahkan proses industri. Jadi hasil yang didapatkan juga banyak dan mempersingkat waktu. Yang terakhir atau yang ke-10 ialah kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian maksudnya adalah kondisi perekonomian masyarakat. Jadi ketika membangun industri, kita harus melihat pendapatan masyarakatnya. Apakah daya belinya itu tinggi atau tidak? Karena kalau daya belinya itu atau daya konsumsinya sedikit, maka hasil atau keuntungan yang kita meraih adalah sedikit juga. Tapi ketika daya beli masyarakatnya tinggi, maka hasil dan keuntungannya pun akan tinggi bagi kita atau bagi industri tersebut. Poin yang ketiga adalah hubungan globalisasi dan strategi industrialisasi.
Nah, kegiatan pembangunan nasional ini tidak lepas dengan kemajuan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruhnya globalisasi, di mana persoalan masalah ekonomi dan politik itu merupakan beban dari negara-negara politik yang bekerjasama, bukan hanya negara itu saja. Prioritas pembangunan dalam memacu pertumbuhan di negara sendiri itu di Indonesia, pemerintahan dapat menempatkan posisinya pada 4 bagian. Yang pertama ialah pemerintah sebagai pelaksana kebijakan ekonomi. Maksudnya adalah pemerintah melakukan perubahan dan pembenahan masalah mengenai keuangan dan perdagangan. Dan yang kedua adalah pemerintah menempatkan diri sebagai konsumen, produsen, dan investor, di mana pemerintahan mendorong kegiatan dan melakukan konsumsi barang. Dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pengelola perusahaan. Maksudnya adalah pemerintahan ini ikut aktif dalam mempengaruhi pasar dan pemasaran. Nomor 4 ialah pemerintahan sebagai pengatur masyarakat. Nah, sebagai pengatur masyarakat ini ialah pemerintah menyusun undang-undang, perundang-undangan yang memuat peraturan sanksi, di mana sehingga pembangunan ekonomi ini berjalan pada jalur yang semestinya atau berjalan dengan baik. Poin yang keempat ialah kebijakan dan strategi industrialisasi. Di sini ada 9. Yang pertama adalah mengenai peraturan perundang-undangan, yang kedua mengenai pemerintahan yang baik, yang ketiga mengenai peningkatan akses terhadap aset produksi, yang keempat adalah pembangunan infrastruktur, yang kelima adalah kebijakan pengembangan industri yang mengarah pada penguatan industri kecil, dan yang keenam adalah kegiatan kebijakan ketenagakerjaan, dan yang ketujuh pemerataan pembangunan antar daerah, yang kedelapan memberdayakan ekonomi lokal dengan membangun pusat pertumbuhan, dan yang kesembilan atau yang terakhir adalah memberikan kesempatan usaha dengan modal dan pelatihan pada penduduk miskin. Selanjutnya yaitu poin 5, industrialisasi di Indonesia. Menurut Departemen Perindustrian, industrialisasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah industri dasar. Industri dasar ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu industri IMLD, yang kedua adalah industri IKD. Industri IMLD adalah industri mesin dan logam dasar, di mana industri ini meliputi industri pertanian, industri pesawat terbang, dan industri kendaraan bermotor. Sedangkan industri IKD adalah industri kimia dasar, di mana meliputi industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, dan industri semen. Teknologi yang digunakan di industri dasar ini adalah teknologi maju. Sedangkan misi dari industri dasar adalah yaitu untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat pasar modal. Yang kedua adalah industri kecil. Industri kecil ini merupakan industri sandang dan kulit. Teknologi yang digunakan di industri kecil ini adalah menggunakan teknologi menengah atau sederhana. Misi dari industri kecil ini adalah melaksanakan pemerataan. Ketiga adalah industri hilir. Industri hilir ini disebut juga dengan aneka industri. Industri hilir ini meliputi industri pengolah sumber daya hutan, pengolah sumber daya pertanian, dan hasil pertambangan. Teknologi yang digunakan di industri hilir ini ada 2 macam, yaitu teknologi sederhana atau teknologi maju.
Dan misi dari industri hilir ini adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 3 pemikiran mengenai strategi industrialisasi. Yang pertama adalah broad-based industry, di mana ia menekankan pengembangan industri berbasis impor industri negara lain. Contohnya adalah industri tekstil dan industri motor atau otomotif. Dan yang kedua adalah heritage industry, yaitu strategi yang mengutamakan industri berteknologi canggih dan berbasis impor. Contohnya adalah industri senjata militer dan industri kapal. Yang ketiga adalah agroindustri, di mana industri hasil pertanian yang berbasis dalam negeri. Dan poin terakhir atau poin keenam adalah dampak dari industrialisasi. Seperti yang kalian ketahui, dampak industrialisasi sendiri ada 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama ialah mengurangi pengangguran, itu pasti. Yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan konsumsi. Dan yang terakhir adalah menekan laju jumlah penduduk. Dan dampak negatifnya itu ada 2, yaitu pencemaran lingkungan dan pengurangan lahan penduduk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.